Halo, selamat datang di seri video tutorial menggunakan ProQuest di portal Undip. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Jadi, pastikan kamu menonton semua bagian secara berurutan ya. Pernah dengar laman jurnal ProQuest? Jadi, ProQuest adalah portal jurnal akademik yang menyediakan berbagai sumber referensi dari jurnal ilmiah, artikel, dan tesis dari berbagai bidang keilmuan. Untuk memulai menggunakan ProQuest, buka situs resmi Perpustakaan Undip dan akses jurnal yang dilanggan melalui SSO. Simak videonya ya. Pertama-tama, kalian bisa membuka atau login terlebih dahulu di akun SSO. Lalu, pilih pada bagian jurnal yang dilanggan Undip. Lalu, akan muncul halaman seperti ini. Di sini kita bisa melihat jurnal-jurnal yang dilanggan Undip. Karena kita akan membahas tentang ProQuest, jadi kita akan pilih jurnal ProQuest. Dan akhirnya kita masuk ke menu utama ProQuest. Sebelum kita menelusuri atau mencari informasi, kita harus tahu terlebih dahulu masalah atau topik yang akan kita cari. Sebagai contoh, kita tahu bahwa sekarang kan zamannya media sosial, terutama TikTok. Bahkan sekarang TikTok sudah menjadi tempat jual beli barang yang marketplace. Nah, oleh karena itu, topik kita sebagai contoh, kita ingin tahu sebenarnya berapa berpengaruh sih influencer terhadap penjualan TikTok. Nah, kita bisa melihat dalam halaman utama terhadap search box, lalu beberapa fitur lainnya yang ada di sekitarnya, seperti pencarian dasar, pencarian lanjutan, publikasi, jeda, dan lain-lain. Sebagai orang awam, kita pasti akan menggunakan search box terlebih dahulu untuk penelusuran sebuah informasi. Karena tema yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh influencer terhadap media, khususnya penjualan barang di TikTok. Jadi mari kita masukkan dulu kata-kata kunci yang bisa dibilang kasarnya guys. Nah, jika dokumen tidak ada yang terpanggil, maka kita bisa menggunakan fitur yang namanya fitur penelusuran lanjutan. Kalian bisa langsung mengkliknya dan akhirnya kita masuk ke tampilan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa melihat ada berbagai macam fitur seperti boolean logic, jenis sumber, jenis dokumen, serta bahasa. Sebagai alternatif, kita bisa memasukkan kata kunci sebagai berikut. Lalu klik cari. Nah, bisa kita lihat jumlah dokumen yang terpanggil sebanyak 264. Atas hal tersebut, kita bisa menjadi dibingungkan mau manja informasi yang mana. Maka dari itu, kita bisa mempersempit pencarian kita dengan mengubah atau menggunakan tools yang ada di ProQuest ini. Kita bisa balik lagi ke menu sebelumnya. Lalu kita bisa ubah dulu spesifikasi query menjadi judul dokumen title di keduanya. Kemudian
kita bisa mengganti jenis sumber menjadi jurnal akademik, jenis dokumen menjadi artikel, dan kita bisa memilih bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu kita bisa langsung cari lagi. Nah, udah keluar nih dokumen jadi 30 yang terpanggil. Nah, sudah terlihat kan tadi dokumen yang awalnya ratusan bisa menjadi puluhan. Tetapi kita merasa kalau 30 dokumen itu jumlahnya terlalu banyak. Kita bisa mencantumkan fitur menggunakan filter, lalu tanggal publikasi terakhir kita ganti jadi 12 bulan terakhir. Dan akhirnya kita menemukan dokumen yang lebih sedikit dan lebih relevan dengan informasi yang kita inginkan. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari penggunaan penelusuran informasi menggunakan ProQuest dari laman SSO Undip, saya sangat merekomendasikan sekali karena penampilan dari halaman ProQuest sangat ramah bagi pemula. Ditambah lagi, ProQuest sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi bisa memudahkan para penelusur informasi untuk lebih mudah memahaminya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Scopus, ProQuest lebih cocok bagi mahasiswa dan akademisi yang membutuhkan akses langsung ke jurnal full text serta berbagai sumber referensi dari berbagai jenis dokumen. Scopus lebih cocok bagi peneliti yang ingin menganalisis tren penelitian, mencari artikel dengan dampak tinggi, dan melihat jaringan sitasi antar penelitian. Tetapi itu balik lagi kepada kebutuhan informasi pengguna. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.